Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Hari ini kita akan belajar mengenai saluer, prendre congé, remercier, et s'excuser. Namun, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan lebih berfokus di saluer dengan prendre congé terlebih dahulu. Lalu pada pertemuan selanjutnya baru membahas mengenai remercier et s'excuser. Nah, sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu, saluer merupakan kata sapaan, sedangkan prendre congé kebalikannya atau kata biasanya digunakan untuk berpamitan. La suite, saluer et prendre congé. Nah, di dalam bahasa Perancis, kita dapat mengucapkan kata sapaan dan berpamitan dengan berbagai cara, tergantung pada siapa kita berbicara. Kita harus dapat membedakan konteks informal seperti lingkungan masyarakat, hubungan profesional, atau pertemuan dengan orang yang tidak dikenal. Yang kedua, konteks informal seperti lingkup persahabatan, keluarga, atau hubungan yang lebih akrab lagi. Orang-orang Prancis ketika berbicara itu pasti membedakan dengan siapa lawan bicaranya, apakah lebih tua darinya, ataukah atasan atau atasan dengan bawahan, atau orang yang baru dikenali. Biasanya orang Prancis jika berbicara dengan orang-orang tersebut dengan menggunakan bahasa yang lebih formal, seperti menggunakan kata Anda. Nah, sebaliknya, jika lawannya itu orang-orang yang sudah dekat dengan mereka seperti sahabat, teman, keluarga, atau hubungan yang lebih akrab lagi dari itu, mereka biasanya menggunakan konteks yang lebih informal, biasanya menggunakan aku, kamu, seperti itu. Lanjut ya. Nah, saluer, les moments de la journée. Di dalam bahasa Prancis, 1h jusqu'à 12h atau jam 1 malam hingga jam 12 malam disebut le matin atau pagi hari. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua ada gambar mentari atau matahari ini. 12h dalam bahasa Prancis disebut midi atau tengah hari, jam 12 siang. Nah, selanjutnya di gambar yang ketiga ini 12h jusqu'à 18h disebut l'après-midi. Jadi l'après-midi itu setelah jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore. Disebut l'après-midi. L'après itu sesudah, midi itu tengah hari, jadi sesudah tengah hari. Nah, seperti itu. Selanjutnya, 18h jusqu'à 23h. Jadi jam 6 sore sampai jam 11 malam disebut le soir atau malam hari. Sedangkan yang terakhir 24h. Nah, disebut minuit. Minuit. Nah, minuit ini dalam bahasa Indonesia artinya tengah malam, jam 12 malam, seperti itu. Nah, di bawah ini ada kata bonjour. Biasanya kata bonjour ini digunakan pagi hari sampai masih terlihat cerah atau masih terlihat ada cahaya. Kalau walaupun semisal jam 2 siang itu kan harusnya masih cerah ya,
mataharinya masih ada. Namun hari sudah menunjukkan gelap atau mendung. Nah, itu sudah bisa berganti menggunakan bonsoir. Sudah bukan bonjour lagi. Jadi kalau bonjour itu tergantung konteksnya. Kalau terlihatnya masih ada matahari atau masih ada cahaya, kita menggunakan bonjour. Seperti itu. Selanjutnya, bonne journée. Ini sama saja ya. Selamat siang. Seperti itu. L'après-midi ada bonjour dan juga bon après-midi untuk sapaannya. Le soir ada bonsoir dan bonne soirée. Jadi ucapan selamat sore biasanya digunakannya seperti itu. Dan untuk malam hari atau tengah malam itu ada bonne nuit. Biasanya diucapkan untuk selamat tidur. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada les salutations formelles atau sapaan yang berbentuk formal dan les salutations informelles, sapaan dalam bentuk informal. Ada bonjour madame, biasanya digunakan, kalau bonjour madame biasanya digunakan untuk menyapa ibu ya, atau ya ibu-ibu seperti itu. Terus bonjour mademoiselle, kalau mademoiselle digunakan untuk biasanya wanita yang belum menikah atau bahasa sininya nona gitu, bonjour nona gitu. Lalu ada bonsoir monsieur, kalau monsieur untuk laki-laki. Comment allez-vous, ini untuk menanyakan kabar, bagaimana kabar Anda, comment allez-vous. Nah, kalau ini karena konteksnya formal, jadi kita menggunakan vous. Vous ini artinya dalam bahasa Indonesia artinya adalah Anda. Nah, jadi ini kan lebih formal ya konteksnya, mungkin sedang berbicara dengan orang yang baru dikenal ataupun dengan atasan, itu juga bisa ya. Selanjutnya ada vous allez bien. Nah, ini juga sama, apakah Anda baik-baik saja? Terus yang terakhir ada et vous. Nah, ini maksudnya dan kamu, jadi balik bertanya dan Anda, seperti itu. Lanjut ke les salutations informelles. Nah, kalau ini bisa kita tidak menggunakan nama ya, maksudnya panggilan seseorang gitu, langsung saja ke sapaannya seperti bonjour, bonsoir, nih salut. Salut ini biasanya lebih akrab lagi nih, salut gitu kan. Salut ini kayak hai gitu dalam bahasa Indonesia. Ça va? Ini sama menanyakan kabar, ça va gitu. Ça va itu baik gitu, dengan nada bicara yang naik, jadi dalam artian menanyakan gitu. Jadi kalau pertanyaan kan nadanya biasanya naik ya. Ça va, baik. Ça va bien, kabar baik. Comment ça va, gimana nih kabarnya gitu. Kalau comment ça va, comment vas-tu, gimana kabarmu. Nah, seperti itu. Kalau ini karena konteksnya informal, jadi kita menggunakan tu atau kamu, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi menggunakan vous karena konteksnya lebih formal. Lalu selanjutnya ini ada tu vas bien, kamu baik. Et toi? Nah, kalau yang tadi vous, kalau ini toi, pakainya toi itu juga kamu ya, dan kamu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini. La suite. Nah, selanjutnya ada prendre congé atau berpamitan. Di sini ada au revoir, artinya
bisa digunakan untuk sampai bertemu lagi, biasanya au revoir gitu. Terus ada a bientôt. Nah, ini juga sama, artinya sampai bertemu lagi, namun dalam waktu yang belum ditentukan. Jadi kita nggak tahu kita kapan bertemu lagi dengan teman kita atau dengan saudara kita. Kita bisa menggunakan a bientôt. Selanjutnya ada a plus tard. Artinya sampai nanti. Selanjutnya ada a tout à l'heure. Ini juga sama, sampai nanti, tapi dalam konteks bertemunya dalam beberapa jam ke depan. Jadi kita udah tahu nih kita bakal bertemu lagi di beberapa jam kemudian. Jadi kita pakainya yang ini, à tout à l'heure. Lalu ada à demain. À demain ini kita besoknya mau ketemu nih. Jadi kita pakainya yang à demain, sampai besok, seperti itu. Ini à lundi. À lundi ini menggunakan nama hari ya, artinya sampai hari Senin gitu. Misal hari ini itu weekend ya, atau hari Minggu. Nah, terus kita besoknya mau ketemu nih, jadi kita pakainya yang à lundi gitu, sampai hari Senin. Dan ini juga sama, à mardi ini juga menggunakan hari, yaitu sampai hari Selasa. Nah, seperti itu. Ini yang di sampingnya. Bonne journée. Artinya selamat siang. Dan yang di bawahnya ada bonne soirée. Selamat sore. Terus ada bon weekend, selamat berakhir pekan. À la prochaine. Sampai minggu depan. Terus ada a plus. Itu artinya sampai jumpa. Salut. Ini juga sama ya. Ini juga bisa diucapkan ketika bertemu atau juga saat berpamitan. Salut. Kayak gitu, kayak bye. Seperti itu. Terus ini à ce soir, sampai nanti sore. Nah, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dengan baik ya. Dan kalau bisa dihafalkan bentuk-bentuk sapaan dan berpamitan ini, karena ini sangat mudah ya. Bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran bahasa Prancis di kelas, ataupun siapa tahu kita ada kesempatan berbicara dengan orang asing, khususnya orang Prancis, kita biar tidak ini banget gitu. Jadi setidaknya kita sudah ada bekal seperti itu. Sekian dari saya. Merci beaucoup, au revoir.